يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا صاحب الفضيلة والوسيلة. السلام عليك يا صاحب الشفاعة. السلام عليك يا أهل الجنة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang kita hormati dan kita muliakan imam masjid kita, Kakanda Al-Mukarram Ustaz Syahrul SII MPDI. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam ketaatan dan dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ketua DKM Masjid Sayyid Salah Hamid yang kita muliakan beserta seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian perangkat RT, Bapak RW, Ketua Yayasan, dan umumnya seluruh yang hadir pada subuh yang berkah ini. Yang tua tak disebut gelar, yang muda sebaya seusia tak pula dipanggil nama. Mudah-mudahan semua yang datang, semua yang melangkahkan kakinya pada subuh hari ini, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah termasuk golongan muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Seorang anak yang bertakwa kepada Allah, seorang anak yang punya rasa takut kepada Allah, seorang anak yang merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, tentu anak tersebut tidak akan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu pula kedua orang tua, ketika manakala orang tua ini mempunyai takwa di dalam jiwanya, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa musyahadah, disaksikan oleh Allah segala tingkah laku perbuatannya, maka tentulah orang tua tersebut tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anaknya. Selanjutnya demikian pula manakala ada seorang pemimpin yang di dalam jiwa dan raganya ditanamkan ketakwaan kepada Allah, maka pemimpin itu tidak akan berbuat zalim, dia akan menjadi pemimpin yang adil. Begitu pula seterusnya, jikalau ada ulama yang punya rasa takut kepada Allah, maka insya Allah ulamanya pun tidak akan memperjualbelikan fatwa untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita
yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan lalu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang kaya kalau tak membawa takwa kekayaannya, maka kekayaannya tidak akan membawa kemuliaan. Kekayaan, kekuasaan jabatannya tak akan pula mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Kalaulah harta kekayaan dan kekuasaan tidak menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah, maka kekayaan dan kekuasaan itu akan mendatangkan kehinaan. Mana contohnya? Contohnya sudah ada. Salah satu contohnya Fir'aun. Fir'aun itu orang kaya, punya kekuasaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta kekayaan yang melimpah ruah. Tapi kekayaan Fir'aun tidak dijadikannya untuk membuat dirinya bertakwa kepada Allah. Maka apa yang didapat? Dia tidak mendapatkan kemuliaan, akan tetapi sebaliknya dia mendapatkan kehinaan. Jangankan orangnya, jangankan manusianya, nama Fir'aun itu saja hina sampai hari kiamat nanti. Tak ada orang yang mau memakai nama anaknya dengan nama Fir'aun. Entahlah pula ada di perumahan sini kalau ada nama anak bapak Fir'aun. Ada di sini nama anak bapak Fir'aun, Pak? Tak ada ya? Pak Fir'aun dari rumah di komplek ini? Ada nama orang Fir'aun? Tak ada. Jangankan orang Islam, orang non-Islam, orang kafir Yahudi, belum pernah pula kita jumpa kawan-kawan kita non-Islam yang bernama Fir'aun. Ini membuktikan apa? Ternyata kekayaan dia tidak membawa kebaikan, kekayaan dia tidak membawa kemuliaan. Kenapa kekayaannya tidak bisa membawa kebaikan? Karena tidak dia jadikan kekayaan itu untuk sarana bertakwa kepada Allah. Tapi lihatlah nih, ketika ada seseorang hamba Allah menjadikan harta kekayaannya untuk sarana bertakwa kepada Allah, maka sampai hari kiamat, bahkan sampai di akhirat, orang ini akan mulia. Mulai dari jiwa raganya akan mulia, sampai dengan nama-namanya pun akan tetap memuliakan Allah. Siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu. Utsman ini orang kaya juga. Abdurrahman bin Auf, orang kaya, tapi dengan kekayaan dia menjadikan dirinya punya rasa takwa kepada Allah. Dia dermawan. Dia kalau datang hari raya Idul Adha, dia korbankan hartanya. Dia belikan lembu, dia belikan unta, dipotong, dibagi-bagikan dagingnya pada fakir miskin. Kalau zakat malnya jangan ditanya. Beliau juga sanggup membeli sumur yang sampai hari ini masih bisa dinikmati oleh umat Islam. Dengan kekayaannya tadi menjadikan dia bertakwa kepada Allah, maka inilah orang kaya yang beruntung, dapat harta banyak, kemudian dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka satu harapan kita setelah kita menunaikan ibadah Ramadan sesuai dengan visi-visi puasa, la'allakum tattaqun. Kita berharap kepada Allah semoga kita benar-benar orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang-orang bertakwa? Orang-orang yang mau menjalankan dan mengikuti perintah-perintah Allah semampu dan sekuat tenaganya. Dan dia juga berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ketika datang perintah Allah, solat, maka dia solat. Fasholli li rabbika wanhar. Sesudah solat disuruh oleh Allah berkurban. Ini kita singgung masalah kurban karena kita sudah di bulan Zulqa'dah ya. Sebentar lagi bulan Zulhijjah. Cuma sebulan aja. Maka tidak cukup dengan solat saja ternyata. Allah juga perintahkan wanhar, berkurbanlah. Maka orang bertakwa begitu ada perintah Allah, dia tak memperdulikan hukumnya
sunnah maka itu wajib. Asal Allah yang perintahkan, maka orang yang bertakwa ini dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa menawar-nawar lagi. Bagi dia ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Wa atu zakah, datang perintah Allah langsung dalam Al-Quran, tunaikan zakat. Maka orang yang cerdas, orang yang punya takwa kepada Allah, dia keluarkan pula zakat hartanya. Kalau Ramadan zakat fitrah, kalau hari-hari biasa zakat harta, zakat penghasilan, zakat emas dan lain sebagainya. Jemaah ayahanda dan ibunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar dijadikan oleh Allah insan-insan yang bertakwa, yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun tema kita pada subuh hari ini masih mengenai tentang sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi, yaitu kita buat temanya 4 perkara yang bisa menjaga hubungan silaturahim. Di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bersama, apabila selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, ada satu tradisi, satu warisan dari presiden kita yang pertama, dari Bapak Insinyur Soekarno. Apa nama acaranya? Halal bihalal. Macam mana sejarah ceritanya terbentuknya halal bihalal ini? Insinyur Soekarno melihat ketika dulu masih ada penjajah masuk ke Indonesia, ada Belanda 350 tahun, kemudian disusul pula oleh Jepang. Ketika Belanda dan Jepang masuk Indonesia menjajah negeri kita tercinta ini, maka semua suku bersatu padu, baik suku Minang, suku Melayu, suku Jawa, suku Batak, semua suku, bahkan antar agama, semuanya rukun dan semuanya bersatu padu. Tapi begitu setelah Indonesia merdeka, Belanda dan Jepang out dari Indonesia, Jepang keluar, pergi jauh dari Indonesia, Belanda pun pergi jauh meninggalkan Indonesia. Merdeka negara ini, baru disitulah nampak antar umat beragama, kemudian antar anak bangsa, antar suku saling cakar-cakaran, saling pertikaian, saling perkelahian, banyak permasalahan yang terjadi. Maka Presiden Insinyur Soekarno ingin mengadakan satu acara akbar, satu acara yang besar di bulan Syawal. Pergilah Presiden Insinyur Soekarno menghadap seorang kiai, ketua besar Nahdlatul Ulama. Nama beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai, saya perhatikan di negara kita ini sudah banyak permasalahan, banyak pertikaian, bahkan terjadi perpecahan di mana-mana. Kira-kira apa judul acara yang bagus yang kita buat di bulan Syawal ini, yang bersifat berlevelkan, bertarafkan, berstandarkan nasional? Jadi seluruh orang Indonesia akan mengikuti acara kita. Kata Pak Kiai, Ketua Besar Nahdlatul Ulama ketika itu, baik Presiden buat judul acara kita silaturahmi. Presiden Soekarno belum bisa menerima, karena menurut beliau kalau acara silaturahmi biasa, orang tertarik, orang sudah bisa menebak apa isi dari acara silaturahmi. Maka dimintalah kepada Pak Kiai satu tema yang begitu unik, yang orang lain belum pernah mendengarnya, kemudian mereka penasaran ingin tahu apa isinya. Maka dilihat oleh Kiai ketika itu pertikaian adalah sesuatu yang tidak benar,
perkelahian, orang memutuskan tali silaturahim adalah perbuatan yang haram, maka dibuatlah acara halal bihalal. Ini secara singkat terjadi dan terbentuknya tradisi halal bihalal yang ini hanya ada di negara yang kita cintai, Indonesia. Apa tujuan dari halal bihalal? Yang pertama, tujuannya adalah mengurai benang yang kusut. Yang selama ini yang masih kusut hubungannya, maka dilepaskan, diluruskan kembali. Yang kedua, mencairkan yang beku, yang selama ini tak tegur sapa, yang selama ini kalau berjumpa tak mau saling melempar senyum, yang selama ini kalau berjumpa tak mau berjabat tangan, kaku, beku hubungan mereka. Maka acara halal bihalal mencairkan sesuatu yang selama ini sudah menjadi beku. Macam mana caranya? Caranya saling maaf memaafkan. Yang satu minta maaf, yang satu lagi memberi maaf. Apa tujuan yang ketiga? Yang ketiga, tujuan halal bihalal itu ternyata untuk menyambung yang terputus. Kalau selama ini ada hubungan yang sudah terputus disebabkan oleh satu hal, maka tersambung kembali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah halal bihalal, kita sudah melaksanakan halal bihalal, sudah terjalin kembali hubungan kasih sayang, silaturahim, ya. Silaturahim, ikatan atau jalinan kasih sayang. Lalu yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, kalau halal bihalalnya memang mudah, saling maaf memaafkan memang mudah dilaksanakan, berkumpul orang banyak, undang ustaz halal bihalal, kemudian saling salam-salaman, sudah selesai. Yang paling sulit adalah menjaga hubungan silaturahim. Maka kita angkat materi kita pada subuh ini, 4 rumus atau 4 macam hal yang bisa menjaga tali silaturahim. Para ulama kita mengajarkan jikalau satu komunitas, satu organisasi, satu perkumpulan, satu majelis jamaah dalam masjid, majelis taklim, organisasi RT, RW, masyarakat dan lain sebagainya, kalau hubungan silaturahimnya ingin berjalan dengan baik, ingin terpupuk dengan subur, dia berjalan dengan semestinya, maka syarat yang pertama untuk menjaga hubungan ini agar tetap erat, agar tetap harmonis, kita diajarkan yang pertama saling doa mendoakan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, selama kenal di dalam masjid ini, selama kenal di perumahan ini, kira-kira bapak-bapak ini pernah tak saling doa mendoakan? Pernah tak? Insya Allah. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mendoakan kaum muslimin wal muslimat, walijami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Bahkan tak sampai di situ saja, kita juga mendoakan orang yang sudah mati, al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama, kalau ingin hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang di antara sesama ini terikat dengan baik, terjalin dengan erat, maka saling doa mendoakan sekalipun sudah berpisah. Sekarang kita di majelis subuh ini sedang berkumpul bersama-sama. Lepas ceramah ini kita berpisah, pulang lagi ke rumah masing-masing. Maka jangan pernah lupakan, ketika nanti kita pun sudah pergi jauh, kita tetap saling doa mendoakan. Jamaah doakan imam masjidnya, doa yang baik-baik.
doakan agar beliau istiqomah, doakan beliau sehat walafiat, doakan rezekinya lancar dan lain sebagainya. Imam masjid pun sebaliknya seperti itu, didoakannya pula seluruh jamaahnya. Pengurus masjid mendoakan seluruh jamaah juga mendoakan pengurus masjid, sehingga ketika ada rasa saling doa mendoakan, di situ akan tumbuh rasa kasih dan sayang. Kalau kasih sayang sudah tumbuh di dalam jiwa, maka sulit untuk mencari kesalahan orang lain. Ini yang pertama, rumus agar silaturahim tetap terpupuk dengan baik, dia berjalan dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, macam mana cara agar satu hubungan silaturahim baik dalam masyarakat maupun di dalam majelis maupun di dalam komunitas dan organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetap ada hubungan yang harmonis. Cara yang kedua adalah jangan biasakan berprasangka buruk. Jangan mengedepankan suuzon, jangan mengedepankan prasangka buruk dimanapun dan apapun itu tempatnya, baik itu di majelis taklim sesama ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak, RT dengan warganya, RW dengan RT-nya, dan seterusnya. Jangan sekali-kali mengedepankan prasangka buruk. Kenapa? Kalau sudah ada prasangka buruk, maka akan timbul satu permasalahan. Kalau sudah muncul satu permasalahan, biasanya ini akan membuat satu pertikaian. Kalau sudah ada pertikaian, maka akan terjadi perpecahan. Bisa terjadi perpecahan. Maka jangan pernah membiasakan diri berburuk sangka kepada orang lain. Kalau ingin jalinan kasih sayang, jalinan silaturahim sesama kita umat Islam, apalagi kita orang yang beriman, terus terjaga, terus berjalan sebagaimana mestinya. Hindari berprasangka buruk. Yang ketiga, apa hal yang bisa menjaga hubungan silaturahim? Yang ketiga, kita diajarkan supaya kita membiasakan tidak menggunjing atau menyebut-nyebut aib dan kesalahan saudara kita. Biasakan berkata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun dia yang mengaku bahwa Tuhannya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan dia mengaku bahwa ada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau belum bisa berkata-kata baik, lebih baik diam. Jangan membuka aib, kekurangan, kesalahan saudara kita. Ini contoh kita pergi bersilaturahim di hari Lebaran. Ini contoh nih. Ini biasanya ibu-ibu yang suka macam ini. Tapi ibu-ibu di sini seolah tak ada ya. Pergi Lebaran ke rumah orang, sampai di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk, minum, makan kue. Ternyata sambil minum, sambil makan kue, matanya melirik ke kiri, melirik ke kanan, lihat ke atas, lihat ke bawah, bahkan tak sedikit sampai ke belakang rumah orang itu. Sama sudut-sudut dapur orang itu dia ingat, Bapak Ibu. Pulang dari silaturahim, pulang dari rumah orang tersebut, berjumpa dengan kawan, bercerita, ditanya pula sama kawan, macam mana rumah si Anu? Kamu kan dah pergi ke sana, saya sudah lama tak ke rumah si Anu. Kalau dia orang baik,
maka dia akan menyebut yang baik-baik saja. Masya Allah, rumah ibu itu rapi, rumahnya bersih, depan rumahnya banyak bunga, ada bunga mawarnya, ada bunga melatinya, warna-warni lah pokoknya, indah di halaman rumah ibu itu. Kalau orang baik, dia akan mengatakan yang baik-baik saja. Suaminya, Masya Allah, orangnya sangat ramah. Sambutan keluarganya terhadap kami pun luar biasa. Jadi orang baik, orang beriman, dia akan sebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya. Tapi apabila orang yang punya permasalahan dengan kalbunya, kotor hatinya, dia tak bicara macam tu. Yang nampak sama dia hanya aib, kesalahan dan kekurangan pada saudaranya. Bagaimana rumah ibu tu? Rumah ibu tu na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Di depan rumah kain bergelantungan, jemurannya berserak-serak depan rumah. Begitu masuk ke dalam rumah tak teratur, rumahnya berantakan, bahkan banyak pasirnya, tak disapu agaknya rumahnya itu pagi-pagi hari. Belum lagi tengok macam mana keluarganya, suaminya gayanya sombong, cuek dan lain sebagainya. Rumahnya itu kayak kapal pecah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Yang tampak sama dia cuma yang jelek-jelek aja, dan yang dia ceritakan, dia katakan ke orang lain juga yang jelek-jelek itu. Tak bisa menyebutkan kebaikan saudara, maka ini pertanda hati kita punya penyakit. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah agar hati kita dibersihkan. Ya Allah, keluarkanlah sifat-sifat tercela dalam hatiku ya Allah. Doakan setiap salat. Ya Allah, keluarkan semua sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diriku ya Allah. Tanamkan, masukkan ke dalam diriku sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji ya Allah. Tolong jaga hatiku ya Allah, jaga lisanku ya Allah, jaga pandanganku, jaga pikiranku, jaga tindakan dan perbuatanku ya Allah, agar tidak merugikan orang lain dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Doakan. Bahkan ada sholawat untuk pengobat hati ya, dan untuk penyehat badan. Apa nama sholawatnya? Tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arti selawat Tibbil Qulub Bapak Ibu. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Sebagai obat hati, Tibbil Qulub wa dawaiha, sebagai pengobat hati dan penyembuhnya. Wa afiyati abdani wa sifaiha, kemudian sebagai penyehat badan kami. Di sholawat ini salah satu fungsinya ternyata untuk membersihkan hati. Orang yang suka bersholawat, insya Allah hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu amalan ulama-ulama kita, wali-wali Allah, para habaib, para kiai kita itu, mereka tidak pernah melepaskan amalan yang bernama sholawat. Pantasan akhlak mereka, budi pekertinya sangatlah
indah. Ternyata hati mereka bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari di mana hari itu harta tak berguna, anak-anak pun tak berguna, kecuali orang-orang yang datang berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan kondisi hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang bersih, tak ada lagi hasad, tak ada lagi dengki, tak ada lagi iri kepada saudaranya. Hati-hati sikap perilaku yang harus dijaga di antara sesama kita agar hubungan silaturahim tetap terjaga dengan baik sebagaimana mestinya. Yang pertama, rumusnya saling doa mendoakan. Yang kedua, jangan mengedepankan prasangka buruk. Yang ketiga, jangan membuka aib saudara kita. Yang terakhir, yang keempat, setelah kita halal bihalal, setelah kita sudah saling maaf-memaafkan, sudah saling ikhlas mengikhlaskan, rela merelakan, kita sudah menjalin silaturahim, kita sudah menjalin hubungan kasih sayang di antara kita, maka salah satu hal untuk menjaga hubungan ini agar tetap kuat dan erat adalah selalulah introspeksi diri. Saling doa-doakan, jangan berprasangka buruk. Kalau ada sesuatu yang dirasa tidak baik, bertabayun, minta klarifikasi dan lain sebagainya. Kemudian jangan biasakan membuka aib dan kekurangan saudara kita. Yang terakhir, kita mesti sering-sering introspeksi diri. Bapak-bapak contohnya ikut rapat RW, ikut rapat DKM masjid untuk mengambil satu keputusan. Dalam rapat itu tentu biasa terjadi perbedaan pendapat, betul? Dalam musyawarah masyarakat dengan RT dan RW biasanya sering terjadi perbedaan pendapat. Itu hal yang biasa. Namun tetap pulang kita bersilaturahim, pulang kita musyawarah, apapun itu nama acaranya, sampai di rumah kita baca-baca diri kita. Kita tengok-tengok kesalahan diri. Kira-kira tadi ketika saya musyawarah dengan Pak RT dan Pak RW, ada tak kata-kata saya yang kasar yang mungkin menyinggung perasaan Bapak RT dan Pak RW? Kira-kira tadi pas di masjid musyawarah dengan DKM masjid, ada tak kata-kata saya yang tidak pantas dikeluarkan tapi saya keluarkan tadi? Baca kesalahan diri, jangan membaca-baca kesalahan orang lain. Inilah salah satu yang akan menjaga hubungan silaturahim sesama kita tetap terjalin dengan harmonis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bersatu dalam bingkai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bersatu? Dengan satu tujuan, kita ingin bersama-sama menggapai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalinlah ikatan kasih sayang dalam masjid ini dengan satu tujuan, ingin sama-sama mendapat ridho Allah. Jalinlah ikatan kasih sayang di perumahan ini antar RW, RT dan masyarakatnya dengan satu tujuan, bukan tujuan pangkat jabatan, bukan tujuan pembangunan, bukan tujuan kesuksesan dan kejayaan, tapi satu tujuan, sama-sama ingin meraih dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh ini membawa manfaat buat diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan pada subuh hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا رحيم المساكين يا الله يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا عظيم يا الله يا سميع العليم يا الله يا غفور الرحيم. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha mendengar. Engkau mendengar semua ucapan dan permohonan kami pada subuh hari ini, ya Allah. Bahkan Engkau mendengar semua bisikan yang ada dalam hati dan pikiran kami, ya Allah. Engkau Zat yang Maha mengetahui segalanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau tahu tentang diri kami, zahir dan batinnya, ya Allah. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yang akan terjadi dengan diri kami, semua ada dalam genggaman kekuasaan-Mu, ya Allah. Bahkan Engkau tahu semua kelalaian, semua kesalahan, semua kezaliman, semua kekhilafan, kekurangan yang ada pada diri kami ini, ya Allah. Segenap jiwa dan raga kami memohon padamu di pagi hari yang penuh berkah ini, ya Allah. Jadikan pertemuan kami pada pagi ini, ya Allah, menjadi pertemuan dan perkumpulan yang Engkau ridhai dan Engkau rahmati. Jadikan majelis kami ini pada pagi ini, ya Allah, menjadi asbab Engkau turunkan hidayah ke dalam hati kami, menjadi asbab Engkau bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan majelis kami ini menjadi asbab turunnya kebaikan, turunnya keselamatan, kemuliaan, keberkahan, serta kebahagiaan untuk kami semua, baik di dunia maupun nanti di akhirat, ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, satukan kami dalam bingkai kasih sayang-Mu, ya Allah, dengan satu tujuan bersama-sama untuk meraih dan menggapai ridho-Mu. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami sifat-sifat yang terpuji, ya Allah. Singkirkan, ya Allah, binasakan sifat-sifat yang kotor dalam hati kami, sifat hasad, dengki, iri, dendam, fitnah, riya, dan sifat-sifat mazmumah lainnya, ya Allah. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit yang kotor tersebut, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabah wal istiqamah ala syari'atil barra wat tariqatil bayda ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Iya, berarti wis ijine wis oleh lah.